Halo sobat, kali ini saya mau bahas nih satu kunci yang membuat sosok Ratu Adil itu bisa menjadi sosok yang sakti mandraguna tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo, dan luruk tanpa bolo. Sakti mandraguna tanpa ilmu, kaya tanpa kekayaan, dan berani berperang sendirian. Apa penyebabnya kenapa Ratu Adil mampu melakukan itu semua? Ternyata kuncinya itu hanya satu saja. Kuncinya itu hanya satu saja. Karena Ratu Adil itu melangkah bersama Tuhan. Karena Ratu Adil sudah sampai tahap manunggaling kawula Gusti, menyatunya seorang hamba kepada Tuhannya. Ratu Adil melangkah bersama Sang Maha Kuasa yang menjadi kunci kesuksesan Ratu Adil dan keberhasilan Ratu Adil. Sehingga Ratu Adil menjadi tersohor karena Tuhan. Ratu Adil dipilih dan dijadikan raja besar atau ratu besar karena Tuhan. Bukan manusia yang memilih Ratu Adil, bukan makhluk gaib yang memilih Ratu Adil, tapi Tuhan. Beda ya, Ratu Adil itu bukan presiden. Presiden itu yang memilih manusia. Presiden itu harus melalui pemungutan suara pilihan manusia. Jadi sudah sangat jelas kalau Ratu Adil itu bukanlah presiden. Ratu Adil bukan presiden. Karena presiden itu dipilih melalui pemungutan suara. Berarti presiden itu yang memilih manusia karena vote suaranya itu terbanyak. Jadi Ratu Adil bukanlah presiden. Tapi Ratu Adil adalah sosok raja, sosok penguasa yang dipilih Tuhan, yang dipilih Allah. Allah berkenan kepadanya. Dan dia akan diangkat menjadi raja dan presiden karena pilihan Tuhan, karena pilihan Allah, bukan pilihan manusia. Di mana kemunculan Ratu Adil itu ditandai dengan terjadinya gempa megatrust. Gempa megatrust yang akan segera terjadi itu akan mengawali kemunculan sosok Ratu Adil. Jadi megatrust itu sebagai awalan untuk memunculkan Ratu Adil, untuk menampilkan Ratu Adil. Sehingga Ratu Adil dapat berkuasa. Di mana dengan terjadinya gempa itu atau gonjang-ganjingnya bumi, maka wong Jawa kaya gabah diinteri. Orang Jawa itu berhamburan seperti gabah yang kehilangan arah. Dan Jayabaya sudah menegaskan itu akan terjadi selet-seleting besok ngancek tutuping tahun 2024-2025. Di mana mengenai megatrust itu memang berkesinambungan dengan pemberitahuan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di bulan Agustus lalu. BMKG menghimbau lagi dan menekankan kepada rakyat Indonesia akan potensi terjadinya gempa megatrust. Dan gempa megatrust itu akan diibaratkan seperti bom waktu. Itu akan meledak, akan membuat ledakan yang sangat besar, bagaikan bom waktu. Karena waktunya tidak bisa diprediksi, bisa terjadi kapan saja. Sedangkan Jayabaya sudah memprediksi selet-seleting besok ngancek tutuping tahun, selambat-lambatnya nanti menjelang tutup tahun 2024-2025 bakal kedaden gonjang-ganjinge bumi. Akan terjadi gonjang-ganjinge bumi. Bakal ono dewa ngejawantah, akan ada dewa tampil. Awadak manungso berwujud manusia, apa rupa kaya Bathara Krishna, berwajah seperti Bathara Krishna atau Dewa Krishna, awatak Baladewa, berwatak seperti Baladewa. Dan itu sudah sangat-sangat jelas menjelaskan mengenai kemunculan sosok Ratu Adil yang diawali dengan gempa megatrust untuk memunculkan sosok Ratu Adil. Tentunya kalian sudah nggak perlu dikasih paham lagi ya.
kata ngancik atau menjelang tutuping tahun, menjelang tahun baru. Jadi ibaratnya kita udah tahu, wah sebentar lagi tahun baru, ayo sebentar lagi tahun baru, tinggal berapa hari lagi, gitu ya. Tiba-tiba terjadi gempa megatrust. Gempa megatrust tiba-tiba terjadi. Di waktu kita nggak tahu, tiba-tiba terjadi. Dan itu semua sudah menjadi kehendak Tuhan. Semua yang terjadi atas izin Tuhan. Itu yang dimaksud di dalam ramalan Jayabaya. Dan saat semuanya terjadi, orang-orang akan berhamburan. Dan ternyata kuncinya Ratu Adil bisa sakti mandraguna itu adalah berpegang teguh pada Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Kalau orang hanya mempelajari ilmu saja, mempelajari ilmu kebal, ilmu santet, mempelajari ilmu hitam, mempelajari ilmu putih, semua itu ada kelemahannya. Semua itu ada titik kelemahannya. Berbeda dengan Ratu Adil, ketika Ratu Adil menyandarkan semua kelemahannya kepada Tuhan, ketika dia berjalan bersama Tuhan, maka segala kelemahan Ratu Adil akan ditutup oleh kuasa Tuhan. Segala kekurangan Ratu Adil akan ditutup oleh kuasa Tuhan. Segala ketidakmampuan Ratu Adil akan dimampukan oleh Tuhan. Tuhan yang akan bertanggung jawab atas Ratu Adil. Karena Ratu Adil itu berjalannya bersama Tuhan, bukan berjalan bersama ilmu-ilmu yang dia pelajari. Iya kan? Kalau orang itu mempelajari ilmu saja, tentunya di balik ilmu dia ada kelemahannya. Tetapi Ratu Adil dia hanya mempelajari bersama Tuhan. Ratu Adil mempelajari satu hal bersama Tuhan. Dia melangkah bersama Tuhan. Kalau orang lain ingin menjatuhkan Ratu Adil, ingin mengalahkan Ratu Adil, dia harus bisa mengalahkan Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan itu sendiri yang membackingi Ratu Adil. Selama mereka belum bisa mengalahkan Tuhan, belum bisa mengalahkan Sang Maha Kuasa, mereka tidak akan bisa mengalahkan Ratu Adil. Karena Ratu Adil akan di backup oleh kuasa yang dahsyat, yaitu kuasa Sang Maha Kuasa. Di mana di alam gaib, di alam supernatural, ketika Ratu Adil memimpin, Ratu Adil akan kelihatan seakan-akan tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Seakan-akan tidak ada yang bisa mengalahkan Ratu Adil. Karena apa? Ada backup ilahi, ada backup Tuhan di dalam hidup Ratu Adil. Begitu pula dengan sugih tanpa bondo. Ratu Adil kaya tanpa kekayaan. Dia memiliki istana yang besar, memiliki banyak prajurit pasukan, memiliki barang-barang mewah, bahkan memiliki ribuan bahkan juta-jutaan pusaka. Padahal satu pusaka saja seperti Betara Karang, kalau dijual aja udah ratusan juta gitu ya. Apalagi kalau Ratu Adil punya jutaan pusaka. Hayo, berapa kekayaannya? Ini sungguh-sungguh luar biasa. Ratu Adil adalah sosok yang hebat dan jenius serta luar biasa. Bahkan sangat jelas Ratu Adil dikatakan ngeluruk tanpa bolo, berjuang sendirian, berperang sendirian. Kenapa Ratu Adil bertekad dan mampu untuk berperang sendirian? Padahal dia seorang raja. Kenapa nggak ajak pasukan atau penggawanya? Sehingga dia lebih ringan. Kenapa dia sendirian? Apakah dia benar-benar mampu mengalahkan musuh-musuhnya sendirian? Hehehe, perlu dijelaskan dan ditekankan. Ratu Adil itu tidak punya ilmu apa-apa. Ratu Adil nggak punya ajian apa-apa. Tapi yang Ratu Adil sandarkan adalah Tuhan. Ratu Adil bersandar kepada Allah Yahweh, Allahnya bangsa Israel, Allah yang benar. Dialah satu-satunya Allah yang benar. Dia bersandar kepada Tuhan itu sendiri. Dan ketika Ratu Adil berperang di medan perang, Ratu Adil mampu sendirian dan mengalahkan musuhnya. Karena bukan Ratu Adil yang berperang, tetapi Allah lah yang berperang bersama Ratu Adil. Tuhanlah yang berperang untuk Ratu Adil. Jadi bukan Ratu Adilnya yang berperang, tapi Tuhan. Tuhan yang berperang untuk Ratu Adil. Tuhan menjadi panglima perang bagi Ratu Adil. Kuasanya tak terbatas. Sehingga Ratu Adil mampu mengalahkan semua musuhnya sendirian di medan perang. Jangan lupa klik like, subscribe video ini.